Bagi saya NI itu pure hanya kamuflase. Yang jelas topik permasalahannya di negara Indonesia itu adalah ingin menggulingkan pemerintahan karena perdebatan, karena perpecahan umat Islam. Walam tarku angkal Yahudi walan Nasara hatta tatabi'a millatahum. Itu senjata Pak Yahudi di dalam. Bukan mengkafirkan orang, tetapi tujuannya adalah kekuasaan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati, Kamis ya, Kamis Pak Abi kita dari Sunda. Musim beri hormat Pak Ketua MUI Kabupaten Garut, Pak Ahmad, Bapak dari Forkopimcam Kecamatan Pamungkut. Boleh ya? Oke. Mana pada saya? Ini pada saya. Ini pada saya. Jadi itu tercatat Pak Isahai pada saya. Nih. Saya pernah di Talego Pak jadi camat Pak. 3 tahun saya jadi camat di Talego. Baru kenapa dasar setelah saya jadi kakek sebangkot. Jadi kemudian dasar kita lekom pada saya bisa barengan ya. Saya tamat NKRI pada saya sama mantap Pak. Sekali kapal. Ya. Ini tadi yang menyampaikan deklarasi yang menyatakan beliau bersama 69, betul 69? 70 teman-teman saya, saudara-saudara saya itu yang pernah keliru memasuki sebuah organisasi ya, kelompok yang bertentangan dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Betul Bapak pernah keliru? Jawab, pernah keliru. Dan hari ini Bapak akan kembali. Tadi sudah meletakkan ikrar sama-sama dipimpin oleh Pak Dase bahwa 70 orang yang pernah tadi ya berbaiat itu, berbaiat untuk mengikuti kelompok yang menamakan diri Negara Islam Indonesia atau NII. Kenapa saya katakan keliru, Pak? Sebab untuk mendirikan sebuah negara itu tidak bisa orang ngariung, orangnya negara. Bisa nggak gitu? Tidak bisa. Untuk mendirikan sebuah negara itu setidaknya secara umum ada 4 persyaratan. 1, kedah ada wilayah. Wilayahnya harus di luar negara yang resmi. Dulu ada yang namanya Uni Soviet. Kalau Bapak yang udah tua pernah dengar Pak ya? Negara adik kuasa dulu ada 2 di dunia itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, karena suatu perbedaan, Uni Soviet akhirnya membubarkan diri. Maka muncullah negara-negara kecil, nu ayeuna rame. Nu ayeuna perang yang Rusia, Ukraina. Kemudian negara yang lainnya banyak negara, Kazakhstan, Tajikistan, banyak negara. Nah, dia bisa mendirikan negara karena dia sudah punya wilayah. Ya, kalau orang lain ada NII, di mana wilayahnya? Di mana Bapak wilayahnya? Talego. Talego bagian saya dulu. Bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua ada pemerintahan. Yang ketiga ada masyarakat, ada rakyat. Dan yang keempat diakui oleh dunia internasional. Itu. Ya, saya katakan ibu bapak ini hari keliru lagi.
Ya, dan alhamdulillah berdasarkan berkat pembinaan yang dilakukan selama ini, sebelum saya jadi kakek Bangkot, intensifnya Pak Densus 88, intensifnya dari Al-Magari, intensifnya dari MUI, Kemenag, kemudian dari instansi yang lain, ada BNPT dan lain sebagainya. Alhamdulillah hari ini ada 70 orang yang kembali ke mana? Cek saya ibu datang keluar TNKRI sok ningali KTP na kamari make KTP naon Bu? KTP na ada punya anak KTP NI belum? Ada nggak? Ada kan? Ceritain. Kan KTP Bapak itu sebagai kependudukan itu masih KTP Republik Indonesia. Hari ini adalah penegasan kembali kulantaran pernah keliru. Ayeuna urang menegaskan kembali. Amina penegasan Pak. Jadi di dieu heula eta penegasan mah. Tadi suruh Pak Ibu, jangan sampai takiyah urang teh. Itu di dieu heula tah. Bus kana jero hate asupkeun abi sadar kamari kaliru. Ayeuna abi rek kembali tadi kepangkuan NKRI yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal. Sini heula. Tau. Mesti dia gampang. Lamun hate urang geus ngemplok, ya, hate urang geus longsor, ini akan mulai berpikir. Saya akan melanjutkan pembinaan kepada Bapak dan Ibu. Moal diculaurkeun, Pak. Ya. Kami Kes Bangkot, MUI, Kemenang akan melanjutkan pembinaan kepada Bapak dan Ibu. Jangan sampai Bapak besar lama Bapak balik dari Bapak Turanyana kumaha tah? Itu bangsa mun terdapat di surah Al-Baqarah yang ciri-ciri jalma anu munafik di mana-mana datang ka jalma anu lain, ka jalma anu muslim, qalu amanna. Fa idza qalu ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahjiun. Tahu gitu Pak orang. Ketika Bapak dan Ibu nyatakan kembali ke NKRI, ya kembalilah secara tulus, secara ikhlas. Kembali secara tulus, secara ikhlas, tidak ada paksaan apapun. Akan mudah kita mencerna kembali, memutar kembali olah pikiran kita dengan 4 pilar tadi. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya katakan lagi, saya tidak akan melepaskan, saya akan terus lakukan pembinaan. Baik langsung dari kita maupun melalui tadi Forkopim di tingkat kecamatan, ada Pak Camat, ada Pak Danramil, ada Pak Kapolsek, atau di tingkat desa ada 3 pilar, ada Kades, ada Babinsa, ada Babin Kamtimas. Untuk unsur keagamaannya ada MUI kecamatan, ada MUI desa, ada penyuluh agama. Nah semua maka dijadikan oleh bapak-bapak dan ibu sekalian ini sebagai jembatan penghubung kembalinya Bapak untuk menguatkan kembali jati diri sebagai bangsa Indonesia. Gitu Pak Syekh? Ya. Pada Syekh ini juga alhamdulillah sudah aktif di MUI Kecamatan Talingkung. Sabtu turun ke bapak-bapak, ku ibu-ibu tadi, ikutlah, masuklah di organisasi yang resmi, yang ada dan terdaftar di pemerintah. Kalau organisasi keagamaan yang ada di MUI banyak, dan mereka sudah teruji dan terpuji dengan kinerja, dengan jiwa sosialnya, dengan pemahaman keagamaan yang sudah betul-betul teruji. Maka sekali lagi saya harapkan bapak-bapak, mari kita kembali dengan keikhlasan hati, bukan karena takiyah atau karena takut. Saya yakin 70 ini adalah mereka yang ikhlas untuk kembali menjalankan 4 pilar
kenegaraan kita. Yang kedua, harapan saya pada saya tadi nama sorangan keluar tina NII, padahal dia punya jabatan camat. Gajinya seberapa pada saya? Jadi sama, saya tuh jadi camat gajinya tuh 15 juta. Duh, nggak apa-apa pada saya sabar lebih gede jabatan saya, baru gitu kan jadi. Jadi saya harapkan pada saya yang tadi seorang itu bisa ngajar berapa orang di Wajah tadi itu? Sudah? Yang sudah kembali? 315 lebih ke 100 untuk kembali tinggal 200 hujung saya pakai lama babarengan kata Lego. Saya reuni jadi dari camat Talego balik ke itu orang insapkeun dan 200 deui tadi Talego. Tapi tidak bisa kan saya sendiri. Almagri saya minta tolong ya. Almagri yang berteriak-teriak sok orang babarengan yang saya nanti di Talego. Ya. Jadi mana orang samisan? Bapak ada teman dekat yang Bapak tahu bahwa itu adalah masih keliru. Sok urang aja. Ya. Aja diberikan pencerahan, diberikan pemahaman. Teu mampu aja. Sok Bapak tiasa muluk ke MUI, baik yang ada di kecamatan maupun yang ada di desa. Bapak bisa mengundang Pak Lurah, Bapak mengundang Pak Camat, Bapak bisa mengundang Badan Rame, Pak Kapolsek. Kalau ada lima di situ, sok orang sadar bersama-sama. Ini tidak bisa disadarkan oleh satu pihak. Jadi tidak pilih ayah kasieun, sieun lamun naon, lamun kaluar teh cenah kudu mana mayar apa? KIPA makan berlebih. Dengan ancaman-ancaman ada penegak hukum, bayar. Penegak hukum siap. Jangan takut ditakut-takuti. Negara akan hadir. Sekali lagi, negara Kesatuan Republik Indonesia akan hadir melindungi bapak dan ibu yang hari ini telah kembali dan akan melindungi pula bapak dan ibu yang bisa diajak untuk kembali. Jangan menunggu sampai ada represi. Ya, kemarin juga Pak Densus nangkep orang di Bayonggong ya, di Bayonggong. Karena geus sebut kasih tuh, dia bagus gitu udah hasil. Geus teu bisa dibina, sek bahasa Sunda dibinasakan. Gitu. Nah jangan sampai ke arah. Saya berharap semua warga Garut yang pernah keliru, gitu, yang pernah salah, memaknai arti sebagai warga negara itu dengan terjerumus kepada tadi kelompok yang tadi, mari kita kembali bersama-sama. Urang sasarengan sareng pada set, sareng wargi-wargi simkuring sadaya nu aya di dieu, kita bersama-sama kembali merajut kebersamaan di sebuah negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mangga pada set. Hatur nuhun pada set. Kalau saya baca pernyataan ini kan betul-betul Pak keluar dari anggota Baiat Takfiri Negara Islam Indonesia. Berarti Bapak dan Ibu yang telah tadi menyampaikan ikrar bersama sudah keluar dari anggota Baiat. Yang kedua, setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan coba-coba untuk kembali kepada mereka. Yang ketiga, setia dan taat serta siap mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Maka ada tuntunannya. Kami punya yang namanya pendidikan wawasan kebangsaan. Kenapa tong bujung-bujung bapak-bapak yang kemarin pas keliru, Pak? Kita aja sekarang, Pak, sudah lemah Pak di wawasan kebangsaan ya Pak. Ya, kita sudah lemah Pak. Ini yang saya takutkan dan kita harus takutkan bersama-sama. Ketika wawasan kebangsaan kita, cinta kita kepada negara, tanggung jawab kita negara sudah mulai meluntur. Aduh.
Kemana lagi kita? Dan kita laksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang keempat, catatan yang terbaik adalah tidak akan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik. Kegiatan apapun, organisasi apapun yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 jangan pernah Bapak dekati lagi. Gitu. Bahkan kalau bisa upayakan pada saya berbagi dengan teman-teman yang ada Talego, kieu ini ketika saya keliru masuk di NII teman kieu ini gitu. Silahkan sampaikan, ajak teman-teman yang lain yang kita tahu bahwa dia benar-benar pernah bersama-sama keliru mengikuti satu ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu saja harapan dari saya. Sekali lagi ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kinerja Pak Ketua MUI, Pak Kemenag sampai unsur bawahnya, MUI Kabupaten, MUI Kecamatan, MUI Desa, tentunya juga Pak Kemenag Kabupaten, Kepala Kantor Urusan Agama, para penyuluh, baik itu penyuluh PNS maupun penyuluh agama honorer, para ketua DKM, sampaikan salam dari kami dan terima kasih kami atas partisipasinya. Juga tak lupa teman-teman Al-Magari yang telah mendorong kami. Saya langsung bergerak dari tanggal 4 bulan Januari ketika teman-teman Al-Magari beraudiensi. Mari kita selesaikan bersama-sama. So, ini adalah PR bersama, bukan hanya PR Isbangkot, bukan hanya PR Kabupaten Garut, ini PR kita bersama yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Terakhir, mari kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang menjelang Fitri. Semoga kita semua bisa kembali ke Fitri, kembali ke bersih. Bapak-bapak dan hari ini yang kemarin keliru, kita kembali ke alam yang fitri, kembali memahami Al-Quran dan As-Sunnah yang benar, kembali menata kewajiban kita selaku warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita dan memberikan rahmat dan hidayah pada kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten saya tambahan karena ini sangat penting. Tadi terlupakan ke bapak-bapak, ibu-ibu ex anggota MI sekarang dia disebut, betul kan? Jadi ex mantan atau alumni yang telah bergerak masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada sebuah temuan, nah ini sangat kuat temuannya, di kelompok Bai'at Takfiri. Takfiri itu kan orang yang suka mengkafirkan orang lain, kan, betul kan? Takfiri itu, betul kan? Nah, maka kalau kita lihat atau baca hadis riwayat Bukhari, Muslim, salah satunya hadis diantaranya mandana rajulan bil kufri aw qala Allah la yasakadalika, sementara tidak sesuai dengan apa yang diomongkan anu dituduh sebenarnya lain kafir. La yasakadalika ila harali, maka yang menuduh itu justru jadi kafir, dihukum kafir. Nah, ini terbelah jadi dua pendapat para ulama. Jelas-jelas jadi kafir yang menuduh salah. Nuduh kafir kalau seorang muslim tanpa dalil syarat, yang nuduhnya jadi kafir. Betul nggak? Betul. Itu kelompok para ulama dari berbagai madhab. Ada juga kelompok ulama yang mengatakan kalau kekafirannya tidak jadi kafir, gitu, ya. Tapi hukuman kekafirannya tuliba terhadap yang menuduhnya. Hukuman kekafirannya
bukan kafir, hukuman kekafirannya tiba terhadap yang menuduh kafir terhadap seseorang atau yang menuduh kamu musuh Allah. Ya, yang menuduh itulah hukuman kekafiran, hukuman musuh Allah yang akan terlibat. Maka untuk itu kepada yang hadir yang baru insaf, yang baru ikrar barusan Bapak Ibu sekalian, dan ini hadir juga pemuda ya yang masih di bawah usia. Saya takut bahwa Bapak Ibu pernah mengkafirkan orang lain, justru Bapak yang jadi kafir, justru Ibu yang jadi kafir. Kalau mau masuk Islam lagi, ini harus bersyahadat kan? Syahadat minal murtad ala Islam, gitu kan? Kategorinya murtad karena tadi Islam mengkafir orang lain, jadi murtad, jadi kafir. Yang murtad itu kafirnya kafir murtad, gitu kan? Maka kalau kembali ke insaf, gitu, ini harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gitu. Silakan nanti, apakah kamu sekarang mau sudah ke rumahnya masing-masing dihadirkan ketua MUI semuanya di desa tersebut atau kecamatan tersebut atau pengurus ormas Islam untuk dibimbing mengucapkan 2 kalimat salam. Bila mana Bapak Ibu sekalian pernah mengkafirkan orang lain, kan gitu. Nah, kalau masalah hukuman, ya hukumannya pendapat ulama, hukumannya menjadi hukuman kafir. Bukan jadi kafir, tapi hukumannya dosanya, dosa kekafiran gitu. Dosanya bukan kafir, tapi dosanya dosa kafir, dosa murtad di sini. Nah, mudah-mudahan dengan ikrar hari ini dosa tersebut terhapuskan. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu paling tidak ya. Tapi lebih baik ikhtiar, lebih baik ikhtiar mendingan mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi, gitu. Nah, kalaupun mau sekarang dibimbing oleh saya dan yang lainnya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kami ada sesuatu hal ketimbang kita bergebu-gebu tanpa syarat dan itikad itu tidak jelas. Memang dengan naluri kita, maaf, kita akan bersyahadat lagi dengan naluri kita. Padahal ketika kita membacakan Al-Quran surah Al-A'raf, alastu birobikum qalu bala syahidna, udah aja. Bagi saya NI itu pure hanya kamuflase. Yang jelas topik permasalahannya di negara Indonesia itu adalah ingin menggulingkan pemerintahan. Terus yang kedua, maaf, ini kalangan jelata hanya dibumbui dengan sebatas kita mengenal Allah dengan baik. Kalian biar aja mengenal Allah dengan baik, gak usah bikin politik. Tapi bagi saya Pak, yang notabene sudah sampai tingkat di pemerintahan luar, itu sangat urgen sekali. Bahkan kita bisa membedakan Pak antara tauhid dengan iman. Nah itu Pak. Jadi kita jangan beradu ambing tentang syahadat. Kita juga sudah bersyahadat. Kita jangan berambing tentang ini golongan A, ini golongan B. Tidak Pak. Satu fokus. Karena perdebatan, karena perpecahan umat Islam. Walam tardu angkal wa Yahudi walan Nasara hatta tatabi aminatahum. Itu senjata Pak Yahudi di dalamnya. Nah seperti itu. Jadi kami yang secara sadar mengucapkan berterima kasih kepada Bapak, karena dengan bimbingan beliau dan Pak MUI Kecamatan juga Pak MUI Desa ikut hadir Pak, dan kami minta maaf untuk dari setiap lokasi yang pernah dijajahi oleh saya sendiri ketika saya ditugaskan di Bandung. Dari Pamumpek, dari Bumbulang ada nggak Pak? Ada Bu, dari Bumbulang ada. Ini kan kita buka-bukaannya Pak ya. Dari Bumbulang ada? Ada. Dari Ciklet ada. Minta maaf lahir dan batin dari saya karena Ibu tidak mengenal saya, tapi saya mengenal Ibu secara jelas. Karena struktural bukan berarti kita berbaiat yuk.
Ya, orang beata. Kita kumpul-kumpul yuk ke koloni seperti apa? Seperti semut. Semut ditanami dengan apa? Dengan gula. Bukan seperti itu. Itu hanya kamuflase, Pak. Maaf. Jadi mungkin saja Bapak tidak kenal sama saya. Bahkan tetangga pun tidak kenal. Rekan saya bisa ditanya, tidak kenal. Siapa sebetulnya NI itu? Jadi topik permasalahannya bukan hanya sekedar syahadat, karena kita itu sudah bersyahadat, bukan karena golongan, bukan mengkafirkan orang, tetapi tujuannya adalah kekuasaan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah ini udah adalah mantan camat NI. Sekali lagi, mantan camat NI. Tegas tadi beliau menyampaikan, ya. Dan alhamdulillah sudah kembali ke NKRI. Jadi gini, saya pandu saja ya. Takut-takut bahwa Bapak sekalian pernah mengkafirkan orang lain. Untuk mengkafirkannya, tapi untuk mengkudeta negara kesatuan Republik Indonesia, ujungnya ke sana tadi sebagaimana yang disampaikan oleh saudara. Silakan niat dalam hati kita kembali jalan yang benar, ya. Kita manakala pernah mengkafirkan orang lain berarti tanpa dalil sah berarti kita yang kafir. Itu berbahaya sekali. Ibadah kita tidak akan diterima karena kita dikategorikan kafir. Niat dalam hati, ikuti ucapan saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Betul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang telah mengkafirkan orang lain ada ampunan Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali kepada agama Islam yang benar. Terima kasih. Terima kasih. Kembali ke pembaca.